Saudara, Anda masih di Breaking News Kompas TV terkait sidang kasus kematian Prada Luki Namo yang dianiaya seniornya. Saudara, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen Hendro Cahyono memastikan sidang kasus kematian Prada Luki di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai dengan ketentuan. Proses sidang berjalan transparan dan terbuka untuk umum. Bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pelda Kristian. Ini tadi saya dapat laporan ya dari Komandan Kodim Rotendau bahwa yang bersangkutan ini Pelda Kristian itu melakukan pelanggaran. Ya, pelanggaran disiplin kepradilan yang sekarang ya sedang saya dalami dan dalam proses. Proses hukum itu berjalan mulai dari penyidikan, pelimpahan perkaranya ke berkasnya ke auditorium itu semua transparan semua. Bapak-bapak tahu waktu itu tanggal berapa? 29 ya? Siap. 29 itu kan terekspos semua. Jadi tidak benar kalau ada bilang yang ayahandanya Pelda Kristian tidak mendapat informasi. Yang bersangkutan juga sudah saya panggil bahwa sekarang prosesnya sekarang ada di auditor militer. Kita menekankan seluruh kepada komandannya agar selalu memberikan jam komandan kepada satuannya agar hal ini tidak terjadi lagi. Saudara, dalam sidang kasus kematian Prada Luki, saksi yang merupakan dokter RSUD Airamo menyatakan Prada Luki sebelumnya mengalami infeksi yang semakin meluas ke organ tubuh pasien dan akhirnya sesak nafas. Pasien mengalami perkembangan penyakit, misalkan dari yang sebelumnya tidak ada, jadi ada itu perkembangan penyakitnya mungkin awalnya, makanya kita instruksikan untuk dilakukan pemeriksaan prosedur ulang. Nah dari memang hasilnya ketika saya harusnya mendapatkan pemeriksaan prosedur ulang, memang ditemukan adanya gambaran suatu cedera di paru, sisi lebih dominan di sisi kirinya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, pasien juga mengalami kondisi infeksi yang semakin meluas. Infeksi yang meluas ini kan mulai dari napas yang dialami pasien dan juga karena perkembangan penyakitnya dia menjadi meluas sampai di kulit kanan kiri, akhirnya infeksinya pun semakin meluas sampai ke seluruh tubuh pasien. Nah, kalau infeksi yang sudah meluas ke seluruh organ tubuh pasien, ya pandangan terlalu semua di pandangan sedikit ya. Itulah yang menyebabkan pasien mengalami kondisi sesak nafas. Oke, baik. Dalam diagnosa kematian almarhum di tanggal 7 itu disebutkan juga bahwa salah satu penyebab kematian almarhum itu adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau kayak gangguan pernafasan akut. Apakah itu ada korelasinya dengan yang saudara sampaikan tadi? Ada korelasinya yang banyak dengan adanya cedera pada jaringan paru, otomatis dia akan mempengaruhi pola pernafasan pasien. Pola pernafasan pasien pengaruhi kadar oksigenasi yang bisa dihasilkan oleh pasien. Nah, kalau pada suatu titik ya kadar oksigen pasien tidak yang dihasilkan oleh pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan dari tubuh pasien, maka dia akan muncullah sindroma-sindroma yang menyebabkan gangguan dari pola pernafasan tersebut. Nah, sindroma tersebut ya kita istilahkan dengan acute respiratory distress syndrome, yaitu pernafasannya yang terganggu, semacam tertekan, tidak bisa normal. Tidak didapatkan dengan peningkatan laju nafas, penurunan kadar oksigen di dalam darah, sampai dengan penurunan kesadaran yang tampak pada almarhum pada saat selama perawatan. Dengan adanya ARDS tadi, Acute Respiratory Distress Syndrome tadi, artinya kan ada oksigennya harusnya dipasok ke dalam tubuh itu kan jadi berkurang karena adanya gangguan dalam pernafasan itu, karena disebabkan adanya memar di paru ataupun mungkin adanya cairan atau pendarahan di organ bagian dalam. Itu seberapa berbahayanya adanya pasokan oksigen yang berkurang kepada organ-organ tubuh, terutama bagian otak itu? Oh, itu sangat fatal ya, karena oksigen adalah termasuk salah satu dari kebutuhan dasar dari manusia. Karena istilahnya, kalau kami dari istilah medis, oksigen itu memegang peranan kedua. Misalkan yang pertama itu adalah jalan nafasnya. Jadi kami secara medis yang pertama yang bisa kehilangan nafas itu bisa kurang dari 4 menit sudah bisa menimbulkan kematian. Jadi misalkan
pasiennya jalan nafasnya terganggu, terblokir itu misalkan sehingga pasien tidak bisa nafas, maka dia akan bisa menimbulkan kematian dalam waktu kurang lebih 4 menit. Namun dari kalau jalan nafasnya bisa pasiennya dalam tanda kutip bernafas bisa, namun terjadi gangguan, maka juga bersifat fatal, setidaknya bisa sampai jam bila tidak tertangani dengan. Oke, dari yang saudara saksi gambarkan, artinya kan ada complicated di sini, adanya pendarahan pada organ bagian dalam, adanya memar pada paru-paru yang mengganggu pernafasan atau ARDS tadi. Kemudian tadi saudara juga mengatakan ada infeksi pada luka-luka yang ada pada tubuh itu masuk ke dalam karena tidak tertangani dengan baik, masuk ke dalam tubuh yang mengakibatkan komplikasi-komplikasi ini berperan besar kepada kematian almarhum. Seperti itu ya, saudara saksi sampaikan tadi. Benar yang mulai infeksi, makanya kemarin saya sampaikan bahwa hal ini selalu tumpang tindih ataupun satu sama lain tidak bisa dilepaskan, satu sama lain saling berkaitan. Jadi satu kondisi dengan kondisi yang lain itu dia saling mempererat gitu. Jadi kondisi terlebih nanti dengan kondisi infeksi yang luas itu ya memang awalnya hanya luka yang dia dialami di bagian tubuh pasien dengan paha pasien, namun dalam perjalanan penyakitnya luka tersebut kan tidak mendapat mungkin tidak mendapat penanganan yang baik, ataupun memang dalam proses penyembuhannya itu mengalami hambatan sehingga berkembanglah dari luka yang ada di paha menyebar ke kulit lalu menyebar ke seluruh tubuh, ditambah dengan kondisi yang terjadi di dalam kita dan juga kondisi di dalam perut. Kesemuanya itu saling berkaitan sehingga menimbulkan komplikasi yang berat bagi diri. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini dalam sidang